Oke, ini Pak Kamil, ini di sini ada peserta dari Mbak Syifa Marhatia. Ini kayaknya beliau dokter ya, Pak. Nah, ini bertanya tentang PNS, Pak, yang dokter umum PNS gitu. Jika ingin mendaftar ke beasiswa dokter spesialis gitu, nah itu apakah ikut yang jalur reguler dokter spesialis atau yang jalur yang PNS ya kalau nggak salah ya. Nah, itu terus kemudian tentang surat rekomendasi dari Saya direktur. satu dulu yang satu. Ya, Nah, tentang yang yang satu itu PNS tadi. daftar pakai spesialis saja. Oh, daftar pakai spesialis ya Pakai Mbak Siva. spesialis saja. Jadi Jadi daftarnya gini, pakai. kalau misalnya kalau spesialis itu kan di Indonesia ya, berarti pakai spesialis saja. Karena dengan spesialis itu pembiayanya juga beda. Jadi lebih diuntungkan pakai spesialis daripada reguler. Kalau spesialis tuh ya adalah banyak kelebihan di situ karena ada dana-dana ini, dana itu segala macam gitu. Kalau pakai reguler nanti dihitungnya reguler. Tapi kalau ke luar negeri kan banyak tuh dokter spesialis, pengennya katanya dokter spesialis tapi tujuannya luar negeri. Nah, itu berarti beasiswa reguler bukan spesialis. Karena Oke. spesialis tuh di Indonesia aja, dalam negeri. Daftarnya yang dokter spesialis ya. Iya, dokter spesialis, ya datanya untuk dokter spesialis saja, lebih banyak beasiswanya itu. Maksudnya komponen beasiswanya lebih banyak. Kemudian tentang surat rekomendasinya itu apakah dari direktur rumah sakit atau harus dari BKD karena beliau PNS gitu, Pak. Nah, nanti di persyaratan itu kayaknya akan ada dua, dari rumah sakit sama dari atasan. Kalau atasan biasanya kita tidak melihat level sih, nggak harus direktur, nggak harus ini. Yang penting atasan. Nah, kalau detail-detail kayak gitu, itu tiap semester bisa berubah. Tergantung dari kebijakan. Tapi walaupun itu berubah-ubah ke teman-teman nggak signifikan karena misalnya rekomendasi diperbolehkan dari level direktur gitu. Soalnya gini Mbak, kenapa kok harus ada rekomendasi dari atasan? Itu banyak orang udah nerima beasiswa LPDP, tapi nggak bisa sekolah. Karena dari atasannya ketika mau berangkat nggak diizinin gitu kan. Jadi kita udah capek-capek nyeleksi, udah keluar dana banyak, ternyata mau sekolah nggak diizinin atasan. Makanya ada pertambahan syarat harus ada izin atasan. Oke, artinya gitu ya Pak. Ya ada yang mendaftar gitu tapi tanpa sepengetahuan gitu ya. Tahu-tahu Ya keterima ada, bingung. karena dulu kan emang, jadi perjalanan LPDP itu kami juga tidak ngebayangin akan ada kasus kayak gitu kan. Jadi kami sebenarnya dari tahun ke tahun tuh belajar dari best practice lapangan aja. Kalau di lapangan ada kondisi kayak gini, baru kami sempurnakan di peraturan di LPDP gitu. Mungkin dulu tidak ada persyaratan izin atasan, nggak ada. Cuman ternyata ketika ada orang yang tidak bisa sekolah karena atasan, ya akhirnya kami ada persyaratan itu. Iya, iya. Tapi penting sih Pak, memang di awal ya, bahwa memang sudah sesuai izin gitu ya. Pak, ini pertanyaan selanjutnya, ini terkait ini Pak. Gimana kalau setelah studi itu nggak lulus di dalam misalnya 1 tahun, ternyata 1 tahun itu nggak lulus gitu, sehingga harus diperpanjang. Nah, itu kebijakan LPDP itu seperti apa? Ya, kebijakannya adalah kalau nggak lulus, misalnya dia dikasih beasiswa 2 tahun. Setelah 2 tahun dia nggak lulus, berarti dia beasiswa sendiri tuh, sisanya. Sisanya dibiayai sendiri ya Pak ya? Beasiswa sendiri, ya biaya sendiri. Tapi jangan sampai lah 2 tahun tuh udah lebih dari cukup. Jangan Iya. sampai biaya sendiri gitu. Kalau di Walaupun luar negeri kasusnya 1 tahun kayak nggak gitu. bisa pulang Pak. Cuman Sisanya itu udah suruh jadi pulang ya jelek. Pak? Jadi bukan jadi jelek sih, secara riwayat teman-teman juga, maksudnya mau daftar dosen, kelamaan juga studinya lebih dari 2 tahun S2 gitu kan. Iya. Kecuali Oke. mungkin ada kayak dokter spesialis kan emang lebih dari 2 tahun. Iya. Sip. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Pak dari Mbak Tesya Nurintan. Ya, ini terkait ini. Setelah studi, apakah harus langsung pulang ke Indonesia? Atau diberikan kesempatan untuk bekerja misalnya setahun nih Enggak. untuk cari pengalaman gitu Pak di luar negeri. Apakah memang Enggak. harus langsung pulang Pak setelah diwisuda gitu? Iya, karena beasiswa ini adalah beasiswa masih ibaratnya beasiswa dari pemerintah dan memang yang kita butuhkan adalah SDM segera balik untuk mendidik SDM yang lain yang ada di Indonesia, maka semua alumni kita wajibkan balik dan mengabdi 2N+1.
Jadi setelah studi nggak boleh bekerja di luar. Nah, memang benar sih pengalaman di luar tuh benar, tapi beasiswa LPDP nggak ke sana. Mungkin setelah LPDP ini berdiri 20 tahun dan kita udah nggak terlalu mendesak tentang SDM, maka teman-teman malah justru nggak diperbolehkan untuk pulang, justru malah stay aja dulu di luar gitu. Cuman untuk saat ini lembaga baru dan ini butuh pembuktian alumninya siap kerja di Indonesia atau enggak, maka yang kami saring adalah orang-orang yang selesai studi siap kembali. Kalau dia nggak kembali, dia harus mengembalikan seluruh dana beasiswanya. Sudah ada peraturannya. Iya, karena memang tujuan kami itu bukan kalian cari pengalaman ya. 2 tahun di luar itu udah bisa cari pengalaman, cari sendiri gitu. Karena kita butuh banyak SDM. Ya teman-teman harus bersyukur lah dari 25.000 orang yang diterima LPDP ini dibandingin 250 juta itu 0,0000 sekian persen kan. Jadi ya ayo kembali. Jadi karena ada beban moral sih, karena ini dana pajak, kemudian karena dana pajak berarti semua orang di Indonesia itu ikut terlibat ngebiayain kita. Jadi jangan kita mikirin diri kita sendiri untuk memperkaya diri, kerja di luar, jangan. Kalau itu niatnya, mending ambil beasiswa lain gitu. Nah itu penting banget karena ternyata ada yang tidak kembali dan diberikan sanksi oleh LPDP untuk mengembalikan gitu. Oke, sip ya. Itu pokoknya intinya adalah harus kembali gitu ya Pak ya. Iya, kami tidak concern, ya memang benar mencari pengalaman di luar benar, cuman beasiswa ini memang mengharuskan kembali. Iya. Sip. Nah ini terkait Pak, yang kemudian selanjutnya ini udah pernah dapat beasiswa LPDP Pak gitu ya, di S2, kemudian ingin lanjut ke S3, apakah ada privilege Pak buat alumni? Untuk mendaftarkan lagi di program studi S3. Ya, jadi kalau privilege mungkin nggak ada, tapi secara record akan ada. Jadi maksudnya secara record itu, ya secara umum kalau dia S2-nya dari LPDP, kemudian selama studi nggak ada masalah, artinya kan sebenarnya anak ini secara verifikasi udah lebih maju dari yang lain. Secara umum akan lebih gampang, secara umum ya, secara logika juga akan lebih gampang. Gitu. Ya. Dulu ada beasiswa lanjutan, jadi habis S2 bisa langsung S3. Tapi ternyata beasiswa lanjutan itu juga dievaluasi ternyata kurang bagus, sehingga bukan kurang bagus sih, rasa-rasanya memang harus dites ulang gitu. Karena ada orang yang 2 tahun itu udah berubah, nasionalismenya berubah, ada yang pengen menjadi kewarganegaraan luar. Karena teman-teman mungkin nggak kepikiran sekarang, tapi kepikiran ketika dikasih beasiswa ke Amerika gitu. Oh ternyata di Amerika gaji sebulan itu 100 juta gitu. Udah mulai mikir dia, udah berubah, otaknya udah berubah tuh. Gimana cara kerja di Amerika kan gitu jadinya kan. Iya. Nah jadi memang kita di LPDP tuh mencari orang-orang yang benar loyal sama negeri ini dengan cara kita biayain, kemudian dia mendidik negeri ini secara fisik dari Indonesia gitu. Kan banyak orang-orang yang mengatakan, oh saya bekerja di NASA, satu-satunya orang bekerja di luar negeri segala macam. Emang gue pikirin gitu kan. Yang gue pikirin adalah kehadiran teman-teman ada di sini mendidik anak-anak di Jogja gitu kan. Gitulah kira-kira. Mungkin 20 tahun lagi kita butuh orang-orang yang ngabdi di luar gitu. Yang malah mencari pengalaman dulu di luar gitu. Jadi secara jawaban, kalau dia S2-nya award di LPDP, tidak ada jaminan diterima S3. Tapi berdasarkan pengalaman yang ada, kalau S2-nya udah LPDP, secara umum tuh ya tingkat keberhasilan untuk diterima S3-nya lebih gampang sih. Saya ngelihatnya gitu secara data ya. Walaupun sama sekali nggak ada jaminan gitu. Karena bagaimanapun juga LPDP, orang udah dibiayai S2-nya di LPDP kan, berarti dulu saat diseleksi tentang kepemimpinan, tentang semua nilai-nilai keindonesiaan, nah dia udah lolos gitu masalahnya. Artinya dia one step lebih maju lah dibandingin teman-teman yang lain gitu. Iya ya, tetap ya ada pengalaman gitu Pak, yang kemudian itu bisa jadi pembelajaran juga untuk studi yang lebih lanjut gitu ya Pak, terkait proses seleksi maupun selanjutnya, dan diharapkan teman-teman kembali ke Indonesia atau kembali berkontribusi. Karena ini ada pertanyaan juga Pak yang menggelitik lagi. Berarti lulusan dari beasiswa LPDP wajib mengabdi pada negara ya Pak? Iya. Tapi kondisinya bebas ya. Jadi kayak misalnya kalian mau kerja dimanapun, yang penting di Indonesia.
Jadi bukan mengabdi jadi PNS, bukan. Jadi misalnya Mbak Eki nih kuliah ke Belanda, kemudian pulang ke Indonesia jadi entrepreneur, pedagang telur, pedagang BP, ya silahkan gitu. Yang penting orangnya ada di Indonesia, karena secara sudut pandang pemikiran juga akan berbeda. Orang-orang yang dibiayai mengenyam pendidikan lebih tinggi itu akan berbeda gitu. Bahkan menjadi ibu rumah tangga pun itu juga akan berkontribusi di Indonesia, karena orang yang di BS2 ke luar negeri, kemudian di Indonesia jadi ibu rumah tangga, itu paling betah dia dua bulan kan jadi ibu rumah tangga. Habis itu dia berkarya pasti, ada aja yang dikerjain gitu. Ya. Itu berdasarkan pengalaman alumni yang ada. Ya. Jadi apapun ya Pak, mengabdi ini tidak hanya kayak PNS gitu, tapi semuanya yang penting ada di Indonesia ya Pak? Iya, benar.